Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekah, sebuah tempat gersang yang berada di tengah gurun pasir. Kota tempatnya para pedagang, kota yang suci, tetapi juga kota yang dipenuhi banyak berhala. Gimana tuh? Nah, disinilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan, tepatnya pada tahun 570 Masehi. Beliau lahir sebagai anak yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat beliau masih dalam kandungan sang ibu. Dan ibundanya yang bernama Aminah binti Wahab wafat saat beliau masih kecil. Beliau tumbuh dalam masyarakat Quraisy yang dimana masyarakat ini kuat secara ekonomi tetapi rapuh secara moral. Ya, seperti menyembah berhala, yang kuat menindas yang lemah, perempuan tidak memiliki hak, lalu fanatisme suku lebih tinggi daripada keadilan. Nah, inilah yang disebut masa jahiliyah. Namun, di tengah buruknya zaman itu, tumbuhlah pemuda yang berbeda, yaitu Muhammad yang dikenal juga dengan gelar Al-Amin, yang berarti terpercaya. Beliau bersih dari kebiasaan buruk kaumnya. Keseharian beliau adalah menggembala kambing, serta ketika dewasa, beliau juga ikut berdagang bersama pamannya Abu Thalib. Beliau tidak pernah ikut dalam penyembahan berhala dan mengikuti kegiatan syirik lainnya seperti yang dilakukan kaum Quraisy. Dan ketika usia beliau mendekati 40 tahun, hati beliau sering sekali merasa gelisah. Yang dimana seringkali beliau menyendiri di Gua Hiro, merenung, bertafakur, dan mencari kebenaran. Dan disinilah sejarah berubah. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering menyendiri di Gua Hiro di sekitar Mekah untuk bertafakur atas kondisi moral masyarakat yang dipenuhi penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, dan konflik antar suku. Kemudian, pada tahun 610 Masehi, beliau menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril, yaitu perintah membaca. Peristiwa ini menandai awal kenabian dan turunnya Al-Quran. Dakwah kemudian dimulai secara sembunyi-sembunyi selama sekitar 3 tahun. Orang-orang terdekat seperti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq menjadi golongan pertama yang memeluk Islam. Fokus utama di fase ini adalah penanaman tauhid dan pembentukan karakter beriman yang kokoh. Nah, setelah itu, dakwah dilakukan secara terbuka dan terang-terangan. Seruan untuk meninggalkan berhala dan mengakui keesaan Tuhan memicu penentangan keras dari kaum Quraisy. Mereka melihat Islam sebagai ancaman terhadap struktur sosial, politik, dan ekonomi Mekah yang bergantung pada tradisi jahiliyah dan pengelolaan Ka'bah sebagai pusat ziarah berhala. Tekanan terhadap umat Islam semakin berat, penyiksaan fisik, intimidasi, dan boikot sosial ekonomi terjadi, termasuk pemboikotan terhadap Bani Hashim. Dalam situasi ini, sebagian sahabat diperintahkan hijrah ke Habasyah untuk mencari perlindungan. Tahun kesedihan juga terjadi ketika Khadijah dan Abu Thalib wafat, membuat posisi Nabi semakin rentan. Upaya dakwah kemudian meluas keluar Mekah. Pada peristiwa Baiat Aqobah, sejumlah penduduk Yathrib menyatakan kesetiaan dan kesediaan melindungi Nabi. Dukungan ini membuka jalan bagi perpindahan umat Islam. Kemudian, pada tahun 622 Masehi, ketika ancaman pembunuhan terhadap Nabi direncanakan, beliau bersama Abu Bakar hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah ini bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi menjadi titik awal pembentukan masyarakat dan peradaban Islam yang terorganisir. Tahun hijrah inilah yang kemudian dijadikan sebagai awal kalender Hijriah. Hijrah pun terjadi pada tahun 622 Masehi, yang mana ini menjadi titik sejarah Islam. Di Madinah, Rasulullah SAW tidak hanya berdakwah, tetapi juga beliau membangun sebuah peradaban. Yang pertama beliau bangun yaitu Masjid Quba, lalu selanjutnya beliau membangun Masjid Nabawi, yang dimana masjid di sini tidak hanya dijadikan sebagai pusat ibadah saja, akan tetapi dijadikan menjadi pusat pendidikan, pusat pemerintahan, dan juga pusat musyawarah. Di Madinah juga Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, serta menyatukan suku Aus dan Hajraj. Lalu lahirlah Piagam Madinah, sebuah konstitusi yang menjamin hak muslim dan non-muslim. Nah, disinilah Islam menjadi sistem hidup yang lengkap. Ada hukum, ada pemerintahan, ada ekonomi, dan juga ada diplomasi. Nah, inilah bukti bahwa Islam bukan hanya ajaran spiritual saja, akan tetapi Islam menjadi peradaban yang nyata. Nah, setelah Nabi hijrah ke Madinah dan membangun sebuah peradaban, kita akan loncat ke tahun 9 sampai dengan 11 Hijriah, yang mana pada tahun-tahun ini Islam sudah hampir menyebar ke seluruh jazirah Arab.
Dan wilayah-wilayah juga memiliki gubernur dan ahli zakat, yang berarti sistem keuangannya berjalan, terus hukumnya ditegakkan tanpa pandang bulu, nggak ngelihat kasta, dan juga perempuan yang dulunya nggak dapat hak, yang dulunya susah, sekarang dapat hak waris, serta rasisme juga dihapuskan. Lalu kita kembali lagi ke tahun 10 Hijriah, yang mana di tahun 10 Hijriah ini Nabi melakukan haji terakhirnya, yang kita kenal dengan Haji Wada atau haji perpisahan. Dan di dalam rangkaian hajinya, Nabi Muhammad berkhutbah. Lalu di tengah-tengah khutbahnya, Allah menurunkan wahyu, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Yang intinya surat yaitu bahwa Allah telah menyempurnakan agamamu. Ya berarti agama Islam ini telah sempurna. Dengan ayat inilah menandakan bahwa Islam itu sudah sempurna, Islam itu sudah kokoh, Islam itu sudah mencapai peradaban yang lengkap. Lalu, tak lama setelah peristiwa Haji Wada tersebut, Nabi Muhammad wafat. Yang mana Nabi Muhammad tidak hanya meninggalkan sebuah ajaran. Nabi Muhammad tidak hanya meninggalkan sebuah Alkitab, tapi Nabi Muhammad juga meninggalkan sebuah sistem kehidupan.